Oke, halo, kita berjumpa lagi di rangkaian video materi permintaan dan penawaran. Nah, untuk video kali ini kita akan memasuki materi permintaan dan penawaran part 3, yaitu bagian ketiga. Pastinya kalian sudah menonton dulu ya video materi permintaan dan penawaran part 2-nya. Nah, kalau kalian sudah paham di materi sebelumnya, kita lanjut ke part 3 ini. Nah, apa yang akan kita bahas untuk materi kali ini? Oke, kita coba lihat dulu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Mungkin kalian ada yang belum pernah dengar nih istilah elastisitas atau baru kali ini mendengarnya ya. Nah, oke, kita akan bahas apa sih itu elastisitas. Nah, elastisitas sendiri dibagi menjadi dua. Ada elastisitas permintaan, ada juga elastisitas penawaran yang akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu, apa sih itu elastisitas? Nah, elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Jadi, elastisitas ini mau mengukur kira-kira kalau misalnya harga barang itu naik atau harga barang itu turun, berapa besar sih derajat perubahannya ya, derajat perubahan jumlah barang yang diminta itu ya. Perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumennya itu berapa besar. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Oke, bagaimana cara mencari elastisitas ini? Oke, elastisitas itu disimbolkan dengan E terbalik ini ya. Nah, karena D ini karena permintaan demand. Yang pertama caranya itu dengan Q2 kurang Q1 ya. Jadi ada jumlah barang ya, jumlah barang kedua dikurang jumlah barang satu per harga kedua kurang harga pertama. Kemudian dikalikan dengan harga awal per quantity awalnya. Mungkin ini terlihat susah bagi kalian. Nah, bisa disimpelkan, bisa disederhanakan, yaitu rumusnya menjadi D sama dengan delta Q per delta P kalikan dengan P awal per Q awalnya ya. Nah, ini oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mencari ini elastisitas, kita akan bisa mengkategorikan dari macam-macam elastisitas tersebut. Kalau misalnya hasilnya ternyata itu lebih dari satu, maka barang tersebut dikategorikan elastis. Oke, kalau ternyata hasil dari perhitungannya itu kurang dari satu, maka barang tersebut bisa dikategorikan sebagai inelastis. Kemudian kalau misalnya hasilnya itu sama dengan satu, maka suatu barang itu bisa dikatakan dia adalah elastis uniter. Dan kalau misalnya hasilnya itu ternyata tidak terhingga, ya, berarti tidak terhingga ini itu didapat dari mana? Kalau misalnya ternyata per ya misalnya 12 per 0. Nah, karena per 0 ini berarti artinya apa? Berarti hasilnya akan tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Nah, kalau misalnya hasilnya seperti ini, maka barang tersebut dikategorikan bahwa dia adalah barang elastis sempurna atau tidak terhingga. Kemudian kalau misalnya ED-nya ya, hasilnya ED-nya sama dengan 0, berarti misalnya kalau 0 itu berarti misalnya 0 dibagi dengan 2. Nah, itu kan hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, ini berarti barang tersebut dikategorikan sebagai inelastis sempurna. Ya, barang tersebut dikategorikan inelastis sempurna. Oke. Kita akan coba bahas satu persatu dari macam-macam elastisitas ini supaya lebih paham ya. Yang pertama kita bahas dulu elastis. Nah, elastis ini kalau misalnya ya D-nya itu lebih besar dari 1 ya. Artinya apa? Berarti perubahan jumlah barang yang mau diminta ini lebih besar daripada perubahan harganya ya. Nah,
Biasanya barang yang termasuk dalam kategori elastis ini itu adalah barang yang mudah dicari substitusinya atau banyak sekali barang penggantinya. Nah, misalnya aja makanan ringan, baju, ya. Oke. Nah, kurvanya bagaimana? Kurvanya seperti ini. Coba kalian lihat ya. Kalau misalnya elastis itu ya jumlah permintaannya lebih besar. Nah, kita lihat ketika misalnya harganya naik nih. Oke. Harganya misalnya naik. Ya, harganya naik. Misalnya sebesar 10. Nah, ternyata jumlah permintaannya itu bisa berubah lebih besar daripada harga barangnya. Nah, makanya disebut dengan elastis. Nah, bentuk kurvanya dia akan seperti ini ya. Kalau misalnya naik 10 menjadi 30 ya, dia barangnya yang misalnya harga awalnya 20 akan kita bisa membeli 40. Nah, ketika harga barangnya naik, ternyata yang bisa dibeli ya atau yang bisa diminta hanya 20 saja. Lebih besar perubahan permintaannya dibandingkan perubahan harganya sehingga kurvanya dia akan berbentuk landai seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kurva untuk elastis ya, kurva elastis dia kurvanya akan landai seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian inelastis ya. Kalau inelastis berarti hasilnya itu kurang dari 1 ya. Hasilnya kurang dari 1. Itu berarti perubahan jumlah permintaannya itu lebih kecil dibandingkan perubahan harga yang terjadi ya. Jadi walaupun ada perubahan harga, ternyata perubahan harganya itu lebih besar dibandingkan perubahan jumlah permintaannya. Ya, biasanya itu ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dalam bentuk kurva, kurvanya seperti ini ya. Kalau misalnya nih harga barangnya itu mengalami kenaikan dari 10 menjadi 30 nih. Nah, walaupun terjadi kenaikan harga ya dari 10 ke 30, ternyata perubahan permintaannya tidak terlalu besar, dia hanya menurun 10 saja. Nah, kita bisa lihat kalau apa perubahan jumlah permintaannya itu lebih kecil dibandingkan perubahan harganya. Sehingga apa? Sehingga kurvanya itu akan curam seperti ini. Ya, dia akan curam seperti ini. Beda dengan tadi elastis, yaitu dia kurvanya agak landai seperti ini nih. Nah, kalau ini udah seperti lembah nih, ya, curam. Karena perubahan harganya lebih besar dibandingkan perubahan permintaannya. Nah, oke. Itu ya untuk kurva inelastis. Kemudian kita lanjutkan elastis unitar. Berarti hasilnya E sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Itu artinya perubahan jumlah permintaannya itu sama dengan perubahan harga yang terjadi. Nah, untuk kategori barang elastis uniter ini sebenarnya jarang sekali ditemui di kehidupan nyata karena jarang sekali ada yang sempurna seperti itu. Perubahan permintaannya bisa sama dengan perubahan harganya. Jadi jarang sekali bisa ditemui di kehidupan nyata ya. Oke. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya dia akan seperti ini. Nah, kita anggap ya, kita asumsikan kalau misalnya harga barangnya itu meningkat 10. Nah, pastinya ya permintaannya hanya berkurang 10 saja. Nah, jadi sama ya, sama dengan 1. Jadi presentasinya sama, bertambah 10 berkurang 10. Jadi elastisitasnya sama dengan 1. Kurvanya seperti ini, dia akan berbentuk 45 derajat seperti ini. Ya, tidak curam tapi tidak juga landai. Dia sempurna 45 derajat. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu elastis sempurna atau elastis tidak terhingga. Nah, untuk elastis sempurna sebenarnya di sini ya konsumen itu mampu membeli semua barang yang ada di pasar. Oke. Dan kalau misalnya jumlah barangnya itu meningkat
kalau harganya turun ya, kalau harganya turun sedikit aja, itu jumlah barangnya itu akan meningkat tidak terhingga. Nah, kalau misalnya harganya naik, ya, kalau harganya naik, dia jumlah permintaannya bisa menjadi nol. Oke, barang tersebut biasanya, ya, biasanya itu termasuk dalam bumbu dapur. Jadi sebenarnya bumbu dapur itu kan konsumen sebenarnya mampu bisa membeli semua barang, bisa membeli bumbu dapur tersebut. Nah, kalau misalnya harganya turun sedikit saja, biasanya jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen kan akan banyak ya, akan tidak menjadi tidak terhingga definisinya. Nah, kalau misalnya harganya naik sedikit aja, permintaannya juga bisa berkurang menjadi nol. Ya, kurvanya bagaimana? Nah, kurvanya seperti ini. Ya, karena apa? Berapapun harganya, bukan berapapun harganya. Jadi di tingkat harga tertentu ya, di tingkat harga tertentu, sebenarnya konsumen bisa membeli berapapun jumlah barangnya. Ya mau beli 10, 20, 30, 40, sebenarnya konsumen mampu. Nah, kalau misalnya harga barangnya meningkat sedikit saja, ya, dia akan jumlah barangnya dia bisa meningkat tidak terhingga. Tidak ada batasannya. Tapi kalau misalnya harganya turun, nah permintaannya juga bisa menjadi nol, ya, menjadi nol. Begitu ya untuk elastis sempurna atau tidak terhingga. Nah, dia kurvanya akan horizontal seperti ini. Karena apa? Jumlah barangnya itu tidak terdefinisi. Berapapun besarnya, konsumen sebenarnya mampu membeli barang dengan kategori elastis sempurna. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu inelastis sempurna. Kalau misalnya ED-nya sama dengan 0. Ya, ED-nya sama dengan 0. Nah, kalau ED-nya sama dengan 0, itu sebenarnya perubahan harga itu tidak mempengaruhi sama sekali jumlah barang yang diminta konsumen. Ya, jadi walaupun terjadi perubahan harga, ya, berapapun harganya, tetap jumlah barang yang diminta konsumen akan tetap sama. Ya, jumlah barang yang diminta konsumen akan tetap sama sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, makanya kurvanya itu dia berbentuk vertikal seperti ini. Ya, kita anggapannya ya kalau misalnya ini ya, berapapun tingkat harganya ya, berapapun tingkat harganya, oke, dari 0 misalnya sampai 100 di sini ya. Jadi mau dia harganya 50, 60, 80, ya berapapun tingkat harganya, barang ya kuantitas yang diminta akan tetap sama. Ya, akan tetap sama. Oke, dia tidak akan mengalami perubahan walaupun harganya mau naik maupun harganya mau turun. Jadi kuantitasnya hanya sesuai kebutuhannya saja. Nah, biasanya barang-barang yang termasuk kategori inelastis sempurna adalah tanah. Ya, karena berapapun misalnya harga tanah biasanya jumlah barang yang bisa diminta ya atau bisa ditawarkan oleh produsen ya. Kalau ini kan kita baru membahas tentang permintaan, berarti jumlah barang yang bisa diminta atau jumlah tanah yang bisa diminta konsumen pastinya tetap sesuai dengan kebutuhannya. Oke, atau bisa juga selain tanah atau obat-obatan waktu kamu sakit. Nah, berapapun tingkat harganya pastinya kamu tetap akan membeli dalam jumlah yang sama saja. Oke, tuh ya. Itu untuk kurva inelastis sempurna, dia bentuknya vertikal seperti ini ya. Kenapa vertikal? Kita lihat berapapun harganya jumlahnya sama, dia tetap akan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Pengertiannya tidak jauh berbeda dengan elastisitas permintaan. Nah, kalau elastisitas penawaran berarti mau mengukur ya, mau mengukur kira-kira kalau terjadi perubahan harga barang, berapa besar ya derajat perubahan jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Nah, jadi itu ialah yang disebut dengan elastisitas. Jadi di sini mau mengukur berapa derajat kepekaannya, berapa derajat responsifnya. Sama cara mencarinya juga sama dengan cara, nah karena ini elastisitas penawaran berarti disimbolkan dengan S ya, supply. Jadi itu dari Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Kalikan dengan P1 per Q1.
Nah, sama ya, kita simpelkan rumusnya menjadi delta Q per delta P. Dapat dari mana? Dapat dari ini ya. Oke. Nah, kalikan dengan P1 per Q1. Oke, ini akan kita cobakan ke latihan soalnya ya. Sebentar. Oke, nah kemudian sama ya, elastisitas penawaran. Kalau kita sudah ketemu hasilnya, kita juga bisa membagi ya, bisa mengkategorikan macam-macam elastisitas dari hasil ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan hasilnya ternyata lebih dari satu, maka barang tersebut dikategorikan elastis juga. Kalau kurang dari satu, berarti kategorinya inelastis. Kalau sama dengan satu, berarti barang tersebut adalah elastis uniter. Kalau tak terdefinisi atau tak terhingga, berarti elastis sempurna atau tak terhingga. Nah, kalau misalnya sama dengan nol hasilnya, maka dia dikategorikan inelastis sempurna. Oke. Kemudian untuk kurva penawaran ya, kurva macam-macam elastis ini untuk konsepnya tidak jauh berbeda ya dengan yang kita bahas di elastisitas permintaan. Tapi kurvanya berbeda karena apa? Karena kita tahu sendiri kalau kurva penawaran itu bentuknya tidak seperti ini ya. Nah, kalau untuk kurva penawaran dia bentuknya harusnya ya naik dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Oke, kita bahas dari satu persatu. Ini inelastis sempurna. Nah, kalau inelastis sempurna berarti berapapun tingkat harganya ya, berapapun tingkat harganya, jumlah yang bersedia ditawarkan produsen tetap akan sama. Ya, tetap akan sama. Makanya kurvanya juga vertikal seperti ini. Ya, jadi berapapun tingkat harganya, jumlah ditawarkan tetap sama. Disebut inelastis sempurna. Kemudian inelastis. Nah, kalau inelastis ya, ketika harganya naik ya, harganya naik ya, dari 10 menjadi 30 ya. Ingat ya, maka barang ya yang bersedia ditawarkan produsen juga bertambah. Ingat hukum penawaran, harganya naik, jumlah barang ditawarkan juga naik. Nah, ketika harganya naik, ya, sorry ini bukan, ya betul. Ketika harganya naik, ternyata perubahan permintaannya lebih kecil daripada perubahan harganya. Makanya disebut dengan inelastis, ya, kurang dari satu. Nah, kurvanya dia curam nih, kurvanya curam. Kemudian elastis uniter. Nah, kalau misalnya harganya naik, ya, harga jualnya naik, dari 20 menjadi 30, maka penawaran atau jumlah barang ditawarkan juga sama, naiknya sama, 10 juga. Nah, maka kurvanya juga akan bentuknya seperti ini, yaitu naik ya dari kiri bawah ke kanan atas 45 derajat. Nih, 45 derajat sempurna, ya. Oke, jadi kalau harga barangnya naik, berarti jumlah barang yang bersedia ditawarkan ya, jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen ternyata ikut naik 10 juga. Nah, berarti elastisitasnya sebesar 1, sempurna dia. Kemudian elastis. Nah, kalau elastis kita lihat ketika harga barangnya naik nih ya dari 20 menjadi 30, ternyata bisa mengakibatkan jumlah barang yang mau ditawarkan produsen juga bertambah. Tapi bertambahnya lebih besar, perubahannya lebih besar daripada perubahan harganya. Ya. Jadi perubahan jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen lebih besar nih dibandingkan perubahan harganya. Makanya dikategorikan elastis. Nah, bentuk kurvanya juga sama, dia akan landai seperti ini. Kalau inelastis curam dia. Kemudian elastis sempurna. Nah, kalau elastis sempurna berapapun di tingkat harga tertentu ya, bukan berapapun harganya, di tingkat harga tertentu. Oke, di tingkat harga tertentu konsumen itu mampu membeli barang tersebut ya sehingga tidak terdefinisi. Ini kan kalau kita mau lanjutkan ini tidak terbatas. Nah, jadi di tingkat harga tertentu itu sebenarnya konsumen mampu membeli berbagai macam, bukan membeli berbagai macam, mampu membeli berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh
Oh, yang ini berarti elastisitas penawaran ya. Berarti pada tingkat harga tertentu, jadi ada berapapun jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen itu. Nah, ini ya. Jadi berapapun barang bersedia ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu misalnya. Makanya kurvanya horizontal seperti ini. Ya, itu untuk yang kurva penawaran ya. Oke, jadi berapapun di tingkat harga tertentu ya, di tingkat harga tertentu. Nah, jadi produsen bisa menawarkan berapapun jumlah barang yang dia ditawarkan. Oke. Nah, ini untuk elastis sempurna ya atau elastis tidak terhingga. Oke. Nah, kita coba dalam bentuk kasus soal ya. Kasus soalnya biasanya akan seperti ini. Ya, kalau misalnya nih harga coklat 4.000 ya. Nah, jumlah barang yang bisa diminta konsumen itu 5 unit. Kalau misalnya harga coklatnya turun menjadi 3.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi 10 unit. Nah, berapa sih koefisien elastisitas permintaannya dan kita kategorikan apa ya barang tersebut? Oke. Nah, pertama kita bisa pakai rumus yang tadi itu. Yang pertama ada kita di slide-slide awal kita pernah bahas. Oke, sebelumnya kita masukkan saja dulu ya. Nah, P1-nya berapa, P2-nya berapa. Nah, ini P1-nya 4.000, kemudian P2-nya 3.000 harga. Kemudian Q1 berarti 5 unit. Jumlah barangnya, kemudian Q2-nya 10 unit. Oke, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita langsung saja ya. Oke, nah ini sama aja ya tadi ya. Dua rumus ini, kalau kalian sudah paham ini, berarti ini nggak perlu kalian catat sebenarnya. Ya, oke. Jadi ini didapat dari mana? Kita pakai Q-nya dulu. Q2 kurang Q1. Kita masukkan angkanya 10 kurang 5. Ya. Kemudian P2 kurang P1. Berarti berapa? 3.000 kurang 4.000. Waduh, harusnya ini 3.000 dikurang 4.000. Ya. 3.000 dikurang dengan 4.000. Oke. Nah, kemudian kita akan dapat hasilnya ya. Kita akan dapat hasilnya ini terbalik ini. Oke, saya hapus dulu. Oke. Jadi ini 3.000 ya. Ini 3.000 harusnya. Sedangkan yang ini 4.000. Oke. Nah, coba kalian lihat 3.000 kurang 4.000 ya. Oke. Nah, kita langsung aja kurangi ini ya. 10 kurang 5, 5. 3.000 kurang 4.000 berarti harusnya min 1.000. Nah, kemudian kita kalikan dengan P1-nya. P1-nya 4.000. Tadi ya, Q1-nya 5. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa coret aja ya. Coret aja ini. Oke, jadi satu-satu ini ya. Oke, kita bisa coret. Kemudian berarti akan tersisa 4.000 bagi min 1.000. Nah, 4.000 bagi min 1.000 berarti hasilnya itu min 4, ya kan? Hasilnya min 4. 4.000 bagi 1.000 berarti hasilnya min 4. Nah, dalam mencari elastisitas di sini, kita bisa memutlakkan minus ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu minus ya, kalian harus mutlakkan. Nah, kalau ini sudah dimutlakkan, maka dia akan mendapat hasilnya yaitu 4 ya, yaitu 4. Jadi ingat kalau kalian ketemu hasilnya minus, harus kalian mutlakkan ya, menjadi plus 4. Oke, maka hasilnya elastisitasnya itu 4. Nah, kalau misalnya elastisitasnya 4, berarti dia masuk dalam kategori apa ya barang tersebut? Berarti dia kategorinya adalah elastis. Karena apa? Karena ED-nya lebih dari 1. 4 itu kan lebih dari 1. Nah, berarti dia bisa dikategorikan sebagai barang elastis. Ya, oke.
ini ya, bagaimana kita bisa mencari koefisiennya, lalu kita bisa mengkategorikan barang tersebut. Jadi kalau misalnya diminta bagaimana bentuk kurvanya, nah kalau begitu bentuk kurvanya, kalau dia elastis ya, tetap ini Q, ini P. Bagaimana bentuk kurvanya? Dia pastinya akan landai seperti ini. Walaupun kita masih belum tahu ya berapa angka-angka Q, angka-angka P-nya, tapi kita sudah tahu kalau bentuk kurvanya pastinya dia akan landai seperti ini. Karena dia termasuk dalam kategori barang elastis. Oke? Nah, nah ini untuk contoh soal pertama. Selanjutnya kalian boleh coba lagi ya. Di video kemarin, di video sebelumnya kalian coba ya menghitung titik keseimbangan pasar. Nah, sekarang ini latihan kedua kalian. Kalian boleh coba kerjakan ya. Jadi di sini itu mengenai elastisitas penawaran. Sama ya, sama cara mencarinya. Oke. Sama cara mencarinya. Jadi kalian bisa melihat pedomannya ya, pedomannya di yang slide sebelumnya tadi. Nah, kalian ini boleh coba kerjakan di buku catatan dan latihan kalian, lalu kalian kumpulkan. Ya. Oke. Sekian untuk materi hari ini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke. Di pertemuan dan video berikutnya. Oke. Nah, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Mungkin agak panjang ya, mungkin agak panjang, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, kalau misalnya kalian ternyata belum paham, kalian boleh komunikasikan, konsultasikan dengan saya. Apa sih bagian yang kalian masih bingung? Oke? Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.